Hai Indonesian, ketemu lagi dengan saya, Dian Masyita. Saya adalah staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Kali ini kita akan mempelajari mengenai ruang lingkup investasi jangka panjang. Materi ini adalah konsep dasar dari manajemen keuangan. Setiap orang kalau ingin berinvestasi pasti memikirkan mengenai pilihan-pilihan investasi apa saja yang ingin mereka lakukan. Pilihan investasi ini berhubungan dengan jangka waktu. Ada jangka pendek 2-5 tahun atau juga jangka panjang di atas 5 tahun. Nah, ketika kita memiliki banyak pilihan investasi, misalkan suatu investasi di rumah makan atau investasi di travel agent dan berbagai macam investasi besar lainnya, tentu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Apabila seorang investor ingin memilih proyek yang akan dilakukan dalam jangka panjang, misalkan 5, 10 tahun sampai 20 tahun, dan pilihan investasi itu banyak yang menarik, misalkan ada 3 atau 4 pilihan investasi, maka investor tersebut dihadapkan kepada pilihan yang disebut dengan mutually exclusive project apabila dananya terbatas, tetapi independent project apabila dananya cukup untuk lebih daripada 2-3 project dilakukan secara bersamaan. Contohnya, seorang investor memiliki dana 500 miliar, sementara proyek-proyek yang dia inginkan, yang ditawarkan atau mempunyai peluang itu memiliki modal dasar, modal awal sebesar 400 miliar. Sehingga dia harus memilih, ada 3 proyek, ada yang 400 miliar, ada yang 500 miliar, ada yang 350 miliar, dia harus memilih salah satu dari proyek tersebut, itu disebut dengan mutually exclusive project. Tetapi seandainya apabila ada tawaran proyek yang bernilai 150 miliar, 250 miliar, atau 100 miliar, dengan dana 500 miliar tersebut, seorang investor tersebut dapat mengambil kesempatan mendanai 3 proyek tersebut. Tetapi dengan syarat bahwa ketiga feasibility study dari 3 proyek tersebut memenuhi tingkat profitability threshold yang diharapkan. Nah, itulah gunanya capital budgeting di sini. Capital budgeting akan menyaring mana proyek-proyek yang layak untuk didanai dan mana proyek-proyek yang tidak layak didanai, dan bagaimana peringkat dari proyek-proyek tersebut. Sehingga capital rationing yang dijadikan sebagai indikator dalam menilai suatu proyek mana yang layak didanai atau tidak sangat penting dilakukan. Nah, bagaimana mengenai perhitungan capital rationing dan bagaimana memilih keputusan proyek mana saja yang akan diambil oleh investor tersebut, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai capital budgeting, di mana akan ada perhitungan mengenai NPV, IRR, payback period maupun profitability index. Keempat inilah yang menjadikan indikator suatu proyek itu diterima atau tidak, selain juga dengan keterbatasan dana yang ada dan dimiliki oleh investor tersebut. Sekian materi arus kas jangka panjang dari saya, dan kita akan ketemu di sesi berikutnya membahas mengenai faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh investor dalam menentukan pilihan investasi untuk investasi jangka panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.